selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Semoga juga kamu dalam suatu kelimpahan rezeki. Dan apabila kalian menunggu cinta, semoga cinta itu datang kepadamu. Apabila kalian sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakit kamu dan kamu sehat seperti sedia kala ya. Kali ini aku akan buka tema mengenai apa sih semesta yang ingin sampaikan kepadamu saat ini ya. Ada 3 file ya, ada voices, ada altar, dan ada silence ya. Atau kamu senang lihat gambarnya, monggo ya. Karena ini adalah tentang pesan semesta yang ingin disampaikan ke kamu ya. Kamu boleh pilih lebih dari satu. Mau mendengarkan tiga-tiganya monggo. Tapi tetap ini adalah general reading, jadi tidak mungkin 100% cocok, nyambung, atau resonate. Pastinya kalau mau lebih nyambung disarankan untuk ke personal reading di mana nomornya banyak lewat ya lovelies. Nah, sebelum memulai ke readingan, aku akan mengumumkan tentang personal reading, bahwa personal reading tetap buka ya. Dan aku umumkan juga tentang informasi ya, kalian ngasih informasi selengkap-lengkapnya dengan cerita ya, status, sehingga memudahkan untuk diagnosa ya kalau dokter. Oke, bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di post aja ya videonya ya. Aku akan mulai dari file 1 ya, bye. Halo file 1, tadi kamu pilih voices, suara-suara ya. Ini adalah tentang mendengarkan kata hati, tentang mendengarkan intuisi yang datang kepadamu ya, seperti itu. Nah, ada sesuatu terjadi misalnya di hidupmu dan kamu nggak tahu nih melangkahnya harus seperti apa, bagaimana gitu ya. Nah, ini udah termasuk salah satu pesan semesta yang ingin disampaikan ke kamu, yaitu tentang silence. Listen to the gentle flickering within your eyes, for this is where they guided. Nah, ada suatu tuntunan semesta ya, kemana harus melangkah, seperti itu ya. Nah, ini tuh ada di dirimu, ada di intuisimu. Spirit guide, guardian angel ya, semesta itu banyak banget bala tentaranya, banyak staffnya ya, karena pastinya kamu diturunkan ke dunia ini dengan bimbingan, karena jiwamu harus berkembang. Jiwa-jiwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, disempurnakan dengan berjalan kamu di kehidupan ini, dan pastinya ada suatu bimbingan. Salah satunya adalah dengan mendengarkan suara hatimu. Ya, oke. Sekarang aku mau lihat dulu sebelum buka pesan lain untukmu ya, yang ingin disampaikan oleh semesta ke kamu. Aku lihat di kartu tarotnya ada The World, oke, Death, dan King of Road terbalik. Oke, lovely, sebentar ya, aku akan menyalurkan energi dulu. Oke. Intinya di sini lovely ya, ada sesuatu memang terjadi di kehidupanmu, ada yang mengalami seperti kebuntuan di materi, di finansial ya, atau ada sesuatu terjadi sehingga hal tersebut tuh kamu udah usaha nih ya, udah usaha dengan keras banget ya, segala cara kamu upayakan, tapi belum ada perbaikan. Misalnya kalau di sisi finansial seperti digambarkan 8 koin terbalik ya, dan ada King of Road terbalik. Ini aku sih lihatnya, dan Ace of Road terbalik, kamu tuh nyari suatu usaha pembaharuan di hidupmu ya, dan belum terlihat sepertinya ya. Sepertinya kamu bisa saja usahanya kenceng banget ya, tapi lupa untuk berserah. Usaha pastinya harus emang maksimal, tapi lebih juga harus mendengarkan kata hati, mendengarkan bimbingan semesta dengan berpasrah, dan pastinya berdoa, seperti itu. Karena tadi nanti pun pembaharuan ini akan datang di hidupmu ya, seperti itu. Atau King of Road terbalik ini juga menandakan ada sesuatu terjadi di hubungan cintamu, bisa ada sesuatu nggak selaras ya, bisa menyebabkan kalian putus atau cerai, seperti itu ya. Sehingga nggak mulus nih jalan cintamu, atau kamu LDRan, seperti itu ya. Nah, semesta sepertinya ingin menyampaikan, dengarkan suara hatimu. Apa sih harus kamu lakukan? Misalnya kamu ragu untuk melangkah, apakah harus move on atau harus nunggu? Nah, dengarkan suara hatimu. Suara hatimu datang ketika kamu sudah berusaha, ketika kamu
juga udah berpasrah dan lebih menyerahkan kemudi hidupmu kepada semesta ya, karena akan ada pembaharuan itu. Yang dulunya kamu sepertinya kayak nggak tahu mesti gimana ya, kayak bapak tengkorak ini tapi ke depan ya ada mawar, ada keindahan, ada suatu pembaharuan ya, ada kehidupan lagi ya, seperti itu. Coba sekarang aku akan buka ya oracle-nya. Nah, sebelum itu aku ingin mengatakan juga bahwa ke depan pun ya semesta ingin mengatakan kamu akan mendapatkan kelegaan, kamu akan mendapatkan kemudahan, kamu akan mendapatkan manifestasimu seperti digambarkan the world ya, seperti itu. Nah, coba aku buka sekarang oracle dari Work Your Light Oracle ya, dan ini dari Daily Angel Oracle tentang claircognizance. Oke. Kamu juga ya sepertinya semesta ingin menyampaikan ke kamu bahwa apapun yang terjadi di sini di hidupmu sekarang atau yang telah berlalu ya, dimana itu adalah justru untuk nguatin kamu seperti pilar ya, pilar of light ya. Ada suatu perubahan di hidupmu yang bisa kamu rasakan atau belum kamu rasakan sekarang, karena ternyata vibrasimu tuh naik ya, energi ini tuh naik level, spiritualitas kamu sudah terbangun men, gitu kan. Tuh, your vibration is rising, you are the oracle. Someday nih kamu akan mendapatkan suatu kebisaan. Someday kamu akan merasakan bahwa kamu tuh udah punya suatu kelebihan ya, bisa di claircognizance atau clairvoyant atau clairaudience adalah salah satu kebisaan yang misalnya bisa mendengarkan suara gaib, suara hatimu, mendengarkan pikiran orang ya kalau emang sudah levelnya vibrasinya sudah tinggi banget ya. Atau claircognizance ini kayak mengetahui sesuatu akan terjadi sebelum hal itu terjadi ya. Kamu tuh kayak nggak enak ya, misalnya kayak dulu aku nih pernah berada di satu kondisi di mana di kantor tuh kalau aku tuh kayaknya akhir-akhir ini kok nggak enak ya, masuk kantor tuh nggak enak ya. Ternyata ada rumor negatif tentang aku, ada hoax ya, seperti itu. Dan benar, aku akhirnya tersingkir kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Claircognizance dari Archangel Uriel, pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answer prayers tuh kan. Atau bisa juga ini adalah sebagai suatu langkah dari semesta untuk menunjukkan jalanmu sekarang ya, ada voices dan claircognizance sebenarnya nanti ya, ataupun sekarang sebenarnya kamu tahu langkah apa yang kamu lakukan. Misalnya nih, kalau di karir atau bisnis kamu merasa ini karir bukan jalanmu, bukan passionmu ya, tapi kamu masih berusaha untuk mencari, nah someday itu akan datang kepadamu ya. Dan apabila ini ada tentang cinta, aku sih rasa semesta ingin menyampaikan ada petunjuk di voices kamu, di inner voices kamu, di suara hatimu ya, karena sebenarnya kamu juga udah tahu apa yang harus kamu lakukan kayak gitu ya. Sepertinya sih itu yang ingin disampaikan oleh semesta ya lovelies. Kamu di sini aku lihat kencang banget energinya di Scorpio ya, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Virgo, Taurus, Capricorn. Jadi untuk yang pilih fase 1 ini mendengarkan kata hati. Dan kamu bisa saja untuk sebagian kecil di sini yang udah punya kebisaan ya, diberi suatu spesialisasi untuk suatu kebisaan dan kamu dibangunkan spiritualitasnya, kamu sudah diberi pilar ya. Petunjuknya di mana? Di kamunya ya, kayak gitu. Di kamunya ada pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle. Apapun kamu manifestasikan, kalau kamu udah di oracle, kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan, dan semesta pastinya memberi yang kamu butuhkan. Gitu ya Pak Satu, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku ya bagi yang belum, dan channelnya adik aku Tara Sunda. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih altar ya, tentang a sacred devotion, a worship skin deep rising from the ash, the waters you keep. Oke, ini adalah tentang suatu persembahan ya. Bisa dimungkinkan semesta menyampaikan yang ingin disampaikan oleh semesta ke kamu adalah suatu persembahan semesta ke kamu, atau kamu akan mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang terdekatmu, atau malah lebih lagi ke humanity ya, ke orang-orang sekitar kamu yang bisa saja kamu nggak kenal ya. Coba kita lihat di tarotnya ya. Oke, di kartu tarotnya kita lihat.
ada suatu persembahan ya, atau kamu selama ini berdoa, semesta memberikanmu apa yang kamu butuhkan ya, seperti itu. Ada suatu sacred devotion, ada suatu persembahan yang sangat kental dengan pengabdian nantinya ya. Oke. Aku sih rasa ya sekarang nih di kehidupanmu, aku lihat di kehidupanmu dulu ya, ada sesuatu terjadi sehingga kamu merasa eh, kehilangan ya, masih healing aku lihat kalau lihat di energi 5 piala ini ya, dan kamu belum bisa melangkah lagi kalau aku lihat ya. Ke depan kamu masih punya energi the moon, dimana aku sih rasa langkahmu kayak terhenti aja kayak gitu ya, langkahmu seperti terhenti. Dan di sini sih aku lihat ada Queen of Pentacle-nya tegak ya. Ini bisa saja ya. Eh, aku sih lihat ya Queen of Pentacle ini dimana kamu akhirnya secara bertahap menjadi kamu yang lebih kuat, lebih percaya diri, ya, lebih membumi. Kalau aku lihat dari energi Queen of Pentacle ini. Coba aku buka keterangan ya, klarifikasi untuk energi 4 tongkat ini. Di sini sih energi tongkat tuh seperti kamu ya, membuka cakrawala baru kamu kalau aku lihat ya, seperti itu. Jadi kayak buka lembaran baru hidup kamu kalau aku lihat gitu, dari suatu tempaan semesta. Kalau aku lihat ya, tempaan semesta yang aku rasa sih ini keras banget ya ke kamunya, sehingga kamu mencoba untuk healing secara perlahan gitu ya, dan pasti dan kamu akan mendapatkan sesuatu di kamunya ya, kalau aku lihat sih seperti itu. Nine of Pentacle. Oh iya, oke. Ini sesuatu terjadinya berat ke kamu ya, karena pernah ada suatu pengkhianatan di hidupmu seperti digambarkan 7 pedang ini. Seperti itu yang yang dilakukan oleh seseorang ini, bisa ke kehidupan cintamu, pengkhianatan ini bisa juga ke karir, ke bisnis, di mana kamu ya namanya kehilangan ya, sedih lah, broken hearted lah ya. Aku pernah merasakan di bisnis, di karir, ataupun di cinta, udah ya seperti itu, pasti nggak enak banget ya. Tapi apapun itu ya, ini adalah suatu eh, tempaan semesta ya, ada suatu ujian ya, karena ini adalah tentang sesuatu yang ingin disampaikan oleh semesta ke kamu. Jadi lebih akan dibukakan suatu cakrawala baru aja ya, karena ini masih terbalik the full-nya dan ada the moon. Ini menandakan kamu nggak tahu nih mesti gimana, kamu nggak tahu ke depan ada seperti apa. Ke depan sih aku rasa kamu akan bahagia ya, seperti digambarkan juga 4 tongkat ini. Kamu menemukan kebahagiaanmu lagi, kamu menemukan selebrasimu lagi ya. Misalnya kamu dihianati di bisnis, di karir, kamu akan mendapatkan bahagiamu lagi. Kalau kamu dihianati di cinta ya, kamu akan menemukan lagi juga cintamu lagi ya. Tapi apapun itu, sebenarnya ini bukan sekadar menemukan lagi cinta, bukan sekadar menemukan lagi karir, bisnis, tapi lebih ke kamunya, dimana kamunya nanti pun juga akan membagikan devotion yang udah dikuatkan ke kamu, semesta nguatin kamu, dan nanti pun kamu seperti menguatkan orang-orang terdekatmu. Coba aku lihat ya di oracle lainnya. Sensitivity dan Imrama. Oke. Sensitivity dari Archangel Haniel. You are extra sensitive to energies and emotion right now. Honor yourself and your feeling. Tuh, kamu jadinya lebih sensitif ya, seperti juga digambarkan ini loh, Queen of Pentacle, sensitif. Dan kamu seperti udah punya suatu energi ya, dan emosi kamu sepertinya lebih sensitif lagi, sehingga aku rasa ya ini akan menularkan, maksud aku ini untuk healingmu juga, tapi ke depan sepertinya lebih ke ada suatu panggilan tertentu untukmu ya. Where are you being called to journey to? Nah, seperti digambarkan 4 tongkat ini, aku sih lebih ngelihatnya kamu akan dibukakan cakrawala baru. Pertama pasti untuk kebahagiaanmu di cinta, di karir, atau apapun, tapi kamu sepertinya nanti ke arah yang lebih seperti clairvoyance ya, ini seperti juga empath, dimana kamu akan merasakan suatu
energi, kamu tuh kayak nyerap energi empati, menyerap energi kasih sayang, ya. Dimana nanti kamu udah menyerap itu, kamu juga bagikan ke orang-orang terdekatmu. Jadi pastinya sebelum hal itu terjadi, kamu seperti tempa oleh semesta dengan suatu kehilangan, dengan suatu kesedihan, ya, tapi apapun itu akan kembali kepadamu, ya, seperti itu. Ada a sacred devotion. Nah, nanti kamu akan seperti mengabdi, ya, kepada semesta, ya, ada timbal balik kamu setelah semesta memberi, kamu ada timbal balik dengan menolong orang-orang di sekitar kamu. Kalau aku lihat, ya, lebih ke arah sana, ya. Jadi semesta sepertinya mengatakan bahwa apapun yang hilang, apapun yang diambil, ya, itu akan kembali kepadamu berlipat-lipat dan lebih ngebentuk kamunya, ya. Jadi yang hilang pasti diganti malah lebih baik, ya, seperti itu, dan malah kamu kayak dapat bonus di kamunya. Gitu loh, lovelies. Kamu di sini aku lihat banyak energi Pisces, ya, kan kencang di Pisces, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, dan ada Aries, Leo, Sagittarius. Coba kamu komen aja ya untuk yang pilih pile 2 ini. Coba kamu pastinya merasa jauh lebih sensitif, ya. Seperti itu, mungkin sebagian udah jadi empat, ya. Coba kamu lihat aja di Google kalau empat itu adalah orang yang bisa merasakan emosi orang. Malah ada yang lebih secara fisiknya kamu dicubit. Nah, kamu juga merasa dicubit orang itu. Kalau aku enggak, ya, kalau aku lebih ke emosi. Kayak gitu, ya, kayak nangkep energi sedih kalau buka kartu, kayak gitu-gitu, ya. Nah, karena biasanya yang udah tertarik tarot itu pasti udah ke arah spiritualitas, ya, dimana kamu, aku rasa dengan apapun yang terjadi di hidupmu, ada pengkhianatan ini, spiritualitasmu udah terbangun, ya, dan kamu dipanggil juga untuk lebih menebarkan emosi dan sensitivitas kamu ke orang-orang terdekat kamu, ya. Makasih banyak kalau file 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku sama channelnya Tarot Sunda, ya. Bye. Halo, file 3, tadi kamu pilih silence. There is a sweet embrace in the nothingness, stillness brings a presence of self fully embodied. Aduh, sorry. Ini adalah tentang suatu silence, ya, suatu keadaan sunyi, suatu keadaan di mana kamu hanya mendengarkan kata hatimu. Kata hatimu biasanya itu lebih ke petunjuk semesta, ya, tentang semesta ingin sampaikan kepadamu. Nah, itu ada di silence ini. Silence ini pastinya setelah kamu berusaha, setelah kamu berpasrah. Dan ketika kamu mendengarkan suara hatimu, itulah sebenarnya yang harus kamu ambil langkah tersebut, ya. Bisa juga silence ini kamu menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan dunia yang bisa saja menyakitimu, bisa saja membuatmu kecewa. Nah, mundur dulu dari hiruk-pikuk tersebut, ya. Batasi orang-orang yang justru ngeracunin kamu, justru membuat kamu sepertinya malah lebih terhimpit lagi di kehidupan. Nah, ketika itulah kamu sepertinya kayak dilapisin oleh semesta, dilindungi oleh semesta dengan apa? Yaitu lebih sensitif di jiwamu, ya. Pastinya juga kalau silence ini ketika kamu juga spiritualitas kamu terbangun. Oke. Nah, sekarang aku akan buka di tarotnya, ya. Kita lihat yang terjadi di hidupmu seperti apa, ya. Ini salah satu paling aku pilih juga. Oke, ada Queen of Swords. Oh my God, ada the Lovers. Ada Page of Cups. Ada the Devil. My God. Let me tune in to the energy. Sebentar, ya. Aku meresapi energinya dulu. Oke, lovelies. Oke. Ini kencang di energi Capricorn sama Gemini, ya. Ada juga Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Aku merasa ada yang berada di suatu toxic relationship, ya, seperti itu. Aku juga merasa kamu sedang menanti cinta, seperti itu, ya. Oke. Nah, kamu merasa belum yakin aja sepertinya, ya. Malah sepertinya aku lihat ada dari beberapa merasa masih terbelenggu masa lalu. Masih merasa cinta itu, kamu merasa nggak layak aja dapat cinta gitu loh. Ingin cinta tapi kamu merasa kayak jauh dari jangkauan kamu, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya semesta lebih mengatakan pesannya ini ada lebih ke dengarkan suara hatimu, ya, seperti itu. Bisa saja ini adalah suatu
cara semesta untuk mengabari kamu bahwa soulmate-mu sedang jalan ke arahmu, OTW ke kamu, ya on the way ke kamu, atau emang sudah ada tapi kamu masih ragu ya. All you have to do adalah lebih ke mendengarkan suara hatimu ya. Oke, kita buka klarifikasi ya. Ada the Fool. Oke. King of Pentacle. Yang terbalik aku biarkan terbalik ya. Ada Strength, ada Leo juga kencang di sini. Oke. Seperti aku duga ya. Pernah ada suatu terjadi, ada suatu energi pengkhianatan ya, seperti itu. Ada suatu energi pengkhianatan sehingga kamu merasa skeptis tentang cinta ya. Jadi sepertinya apa yang semesta ingin sampaikan ke kamu ini seperti mengarahkanmu menuju teman jiwamu ya, soulmate-mu, seperti itu gitu ya. Aku sih lihat emang kamu masih terbelenggu sesuatu, terbelenggu masa lalu, terbelenggu jalan pikiranmu yang masih merasa cinta itu susah kamu dapatkan ya, karena pikiran kita ya Lovelies itu sangat powerful. Kalau kita merasa aduh cinta ini kok seperti ini ya, kayak negatif gitu loh. Nah, itu negatif juga. Kalau kamu merasa cinta akan datang, cinta yang tulus, cinta yang emang ditakdirkan untukmu, maka kamu akan mendapatkannya. Makanya di sini aku lihat ya, ada King of Pentacle-nya terbalik, tapi ada Strength nih. Ya, seseorang yang aku sih rasa ya, ini lebih detail sepertinya ya, lebih ke cinta. Aku rasa ya lebih ke arah kehidupan cinta ya. Ada orang datang kamu nggak yakin, nah seperti digambarkan Queen of Swords ini, kamu masih jutek masih judes ya menanggapi si dia yang datang di kehidupanmu. Jadi kamu merasa sih kayak ada koneksi ya, tapi apa yang terjadi ya, kamu kayak masih terbelenggu aja ya, seperti digambarkan The Devil dan ada energi 7 pedang ini gitu loh ya. Dan all you have to do seperti digambarkan Silence ini, kamu mendengarkan kata hatimu ya. If he is the one or she is the one, maka membukalah, kamu harus membuka pintumu ya, harus membuka pintu hatimu. Kalau aku lihat sih di sini ya, dan kamu harus meninggalkan masa lalu. Itu yang aku lihatnya ya, atau kamu harus meninggalkan energi masa lalu karena yang udah terjadi, nggak bisa dibenerin lagi, seperti itu ya. Udah berlalu, sudah berlalu ya, kalau aku lihat. Oke, jadi sepertinya lebih spesifik ke kehidupan cinta ya, kalau aku lihat ya. Seperti itu. Oke, dengarkan suara hatimu ya. Oke, nah ada The Great Gathering. Oke, satu lagi ada Compassion. Ya, kamu sepertinya ya, kalau orang bilang hatimu tuh udah membeku gitu, masih di freezer ya, harus diangetin dulu. Nah, biarkan mencair perlahan dengan Silence. Ya kayak kita mau masak ya, masak apapun kalau udah di freezer gitu ya, ditaruh di kulkas lama kan masih dingin. Kamu harus cairkan dulu. Kalau mau cepet pakai apalah diangetin ya, pakai microwave, pakai apa, tapi biasanya lebih enak alami ya. Nah, aku sih rasa Compassion ini dari Archangel Zakil, soften your heart, tuh bener, dilembutkan hatimu ya sayangku, untuk yang pilih part 3 ini, with respect to this situation and all the people involved including yourself. Kamu harus melembutkan hatimu untuk menerima anugerah terbesar, cinta men. Oke, iya aku jadi merinding ya. Ini paling salah satu paling aku pilih juga selain tadi PAL 1 ya. Dan ada The Great Gathering. Ini kalau ini lebih ke spiritualitas ya. Aku sih merasa akan datang orang-orang yang kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sejiwa sama kamu, yang sepemikiran sama kamu ya, atau kamu didatengin atau kamu mendatangin orang-orang yang sejiwa sehingga kamu kayak lebih dikuatkan atau kamu menguatkan mereka. It's all coming together, intuitive hits, soul tribe tuh. Kalau ini tentang spiritualitas ya, atau si The Lovers ini adalah emang teman-teman sejiwa kamu yang menguatin kamu. Kamu jadi light worker nantinya, kamu jadi kayak pembimbing atau coaching orang-orang yang tersesat ya. Tapi kalau soal cinta ini lebih detail bahwa soulmate-mu on the way to you atau emang sudah datang. Buka hatimu, lembutkan hatimu ya, karena pasti tempaan pengkhianatan ini kencang banget sehingga kamu kayak keras gitu ya. Dan Silence ya, ini yang sama saya katakan untuk lebih mendengarkan kata hatimu. Oke, makasih banyak loh, ini PAL 3 ya, sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum, dan subscribe channel adik aku Tara Sunda. Bye.